الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhi ankum. Wa qad ahdara Ibrahim bin Adham ta'aman Wa qad ahdara Ibrahim bin Adham ta'aman katsiran ala ma'idah. Telah hadir Ibrahim bin Adham. Ini Ibrahim bin Adham ini orang keturunan raja. Bapaknya raja di negerinya. Itu waktu masih zaman kerajaan. Dia ini putra mahkota. Kalau bapaknya mati, dia gantinya. Dia keluar dari istana. Dia pergi Mekah, dia mengaji sampai jadi wali besar, pangkat besar, bukan wali biasa, wali macam-macam. Ada yang am, ada yang khas. Namanya banyak sekali. Ada Abdal, ada Autad, ada Madyali, ada banyak. Lantas Qad ahdara telah hadir ta'aman katsiran ala ma'idah. Faqala lahu Sufyan. Itu dihadirkannya itu makanan Abu Ibrahim bin Adham kepada Abu Sufyan. Lantas Faqala lahu Sufyan, ya Aba Ishaq, ama takhafu. itu artinya tunggu pelan-pelan. Kita mau cepat tar tuh. Ya Aba Ishaq, hai Bapak Ishaq. Itu orang Arab kalau dapat anak laki-laki, baik anak yang perempuan pertama, yang kedua, asal ada yang laki, itu bapaknya namanya Pindai. Dia namanya Ibrahim, bapaknya Adham. Tapi dia punya kunyah Abu Ishaq, karena dia punya anak laki-laki yang paling tua namanya Ishaq. Terus Ama takhafu an yakuna hadha sarfan. apa engkau nggak takut ngeluarin makanan begini banyak menjadi sia-sia, banyak yang kebuang? Wa qala Ibrahim, Jawab Ibrahim bin Adham, laisa fi ta'am raf. laisa fi ta'amin sarafun. Nggak ada di dalam urusan makanan berlebihan, nggak ada. Kita bisa antar sama ahli kita,
kita bisa antar sama tetangga, kita bisa antar sama fukara, bisa antar sama masakin, segala kelebihan. Mereka bisa makan. Terus Artinya, dan sungguhnya telah menghadirkan oleh Ibrahim bin Adham akan makanan yang amat banyak di atas hidangannya. Maka mengata baginya itu oleh Sufyan, dan pada satu nushah maka mengata baginya oleh Syafiq. ada lagi tulisan lain, orang lain bukan ini, Syafiqah. Syafiq. Hai Bapak Ishak, tiadakah takut engkau bahwa adalah berlebih-lebih makanan ini jadi israf? Israf tuh dibuang-buang gitu. Maka kata Ibrahim bin Adham, tiada di dalam memberi makan makanan itu jadi israf. Tidak. Orang udah urusan makanan biar banyak kayak apa yang nggak jadi israf. Kalau lo bekuin di lemari lo situ basi. Kok lo bagi-bagi enggak lah. Terus Yakni sebab niat yang tersebut itu tiada jadi israf. ya. Bersalahan Nah, itu mana ya? Maknanya niatnya itu dia bikin makanan begitu banyak buat orang, nggak jadi israf. Terus bersalahan jikalau kosong akan dia itu bermegah-megah. nah, kalau supaya orang tahu gue, kalau gegaras di rumah gue sini, yang jarang lo ketemu di mana-mana. Nah, ini israf. Ada sombong. Ini batal pahalanya. Terus Maka yaitu jadi israf. Firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. wakulu dan makanlah kalian, kata Allah dalam Quran. Washrabu, minum silahkan, tapi wala tusrifu, jangan banyak. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah Ta'ala nggak suka orang yang makan banyak sampai buang-buang begitu, nggak suka. Terus Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa haka Abu Ali Ar-Rutbari an rajulin. telah bercerita Abu Ali Ar-Rutbari, terus An rajulin dari seorang annahu ittakhadha diyafatan, annahu ittakhadha diyafah dia menerima tamu wa awqada fiha al-fasirat. dia ngundang, dia nyalain lampunya, dia kaya lampu penerangannya 1000. Kalau kayak kita ada 1000 buah alam sampai menyala ke rumah. Terus Faqala lahu rajul, ada orang yang bingung, qad asrafta, engkau udah berbuat royal yang bukan pada tempatnya. faqala lahu, Dia jawab, ini yang punya rumah. udkhul faqulu ma awqatuhu li ghairillah fa'atfikhu. Gimana? Udkhul Masuk. faqulu ma awqatuhu li ghairillahi Kalau ini lampu dinyalain, ada 2 tujuan. li ghairillah Ya khairiyah tuh buat yang lainnya. fa'atfikhu. Matiin tuh ya bisa nggak? Nah, dia keramat wali. Matiin. 1000 ada kelebihan nih. Matiin aja. Nggak bisa mati. Terus Pada qala rajul,
walam yakdir ala itfa'ihi. Dia nggak bisa matiin. Terus Walam yakdir ala itfa'i wahidin minha. dari 1000 lampu satu dia nggak bisa matiin. Kayak kita di bola kan ada putarannya. Nah, kalau dia niat lillahi ta'ala macet, bisa pecah tangannya berdarah nggak bakal copot. Diketak-ketak kan bisa mati. Walhasil kerjaan yang karena Allah rapi, bersih. Ini yang belagu, yang rusak. Terus Fan qata'a. udah dia nggak apa-apa dah. Artinya dan mengikatkan oleh Abu Ali Ar-Rudba'a dari daripada seorang laki-laki bahwasanya ia berbuat jamuan, maka memasang ia di dalamnya itu 1000 pelita. Maka berkata baginya, Apalagi zaman dulu pelita kan ditiup mati. Ini mulut sampai doa nggak bisa mati. Terus maka berkata baginya oleh laki-laki, telah israf engkau. Maka berkata ia bagi laki-laki itu, masuk engkau. Maka tiap-tiap yang aku pasang akan dia karena yang lain daripada Allah Ta'ala, maka padamkan olehmu akan dia. matiin. Tiup sampai capek nggak bisa. Terus Maka masuk laki-laki itu, maka tiada kuasa atas memadamkan satu daripadanya, maka putuslah dia. ini kerjaan kita, jalanan kita hadirin. Saya pesan mumpung masih hidup, kalau ada model lain loba, berbuatlah karena Allah, jangan karena yang lain. So, kalau perbuatan kita karena Allah itu sempurna, hasilnya sempurna, pahalanya sempurna di akhirat besok. Tapi kalau bukan karena Allah habis. Berteman bukan karena Allah bercerai, bisa. Kata Habib Alwi, hadat makana lillahi yatim wa makana li ghairillahi yanhadim. Apa urusan yang dikerjakan karena Allah sempurna, yang urusan bukan karena Allah runtuh. Apaan ya? Pimpinan kayak apa, kayak rubuh. Terus Dan lagi kata Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, wa yanbaghi an yu'zila awalan nasiba ahlil baiti hatta la takuna a'yunuhum tamihatan ila ruju'i syai'in minhu wa la'allahu yarji'u wa tadiku suduruhum wa tantaliku fid-difan al-sinatuhum wa yakunu qad at'ama dhifan ma yadfa'u karahiyata qaumin wa dhalika khiyanatun fi haqqihi. Artinya, ya, dan seyogianya bahwa mengasingkan ia pertama-tama daripada makanan itu akan bagian orang yang di dalam rumahnya. Nih saya pesen nih kalau ngundang orang dalam kenyangin dulu. Bulinya, kuenya, apanya dia dimakan duluan. Jangan ntar matanya kelalapan waktu keluar. Dapat kagak ngomong kayak melihat merah biru macam-macam di makanan. Nah, kalau Islam ajarin kenyangin keluarga lo, pemilih lo dulu. Baru kasih makan orang. Dia udah nggak nyolek kayak Bismillah, yuk ogah. Lo udah padat kemakaran. Kalau orang bodoh dikasih sisanya. Sisa itu yang bisa kita makan bekas orang soleh. Kalau di nampan itu yang makan wali, yang makan orang-orang yang ibadah betul, itu ente rebut bekasnya.
Rasulullah bilang su'rul mu'mini shifaun, bekas orang mukmin makan itu obat besar buat kau. Yang pakai ikutin dokter lah, murah itu. Kalau orang mukmin lain besar, banyak kelebihan di badannya itu dari Allah Ta'ala. Sampai bekas ya, suapannya barakah. Dikeluarin semuanya. Akhirnya tuh pemilih ngeluh tuh bangsa tuh datang. Terus kemudian daripada itu maka mendatangkan akan makanan itu kepada orang yang dijamu itu. tuh baru keluarin kasih undangan. Tapi orang rumah duluan. Hingga tiada ada segala mereka itu terlihat-lihat kepada kembali suatu daripada makanan yang didatangkan kepada orang yang dijamu itu. Jadi kalau lo gak kasih duluan nih pulangnya diharap kali-kali aja ada yang gak habis, gua ini bagian gua, kan jadi bikin kecewa keluarga sendiri tuh. Dia cuma bisa nonton, gak bisa makan. Itu salah. Ikutin ulama. Nggak ada yang rapinya seperti ulama. Man orang udah habis sekarang. Dia ngumpet tahu di mana nggak tahu, kita cari susah. Jauh di desa-desa, dusun-dusun yang jauh. Tinggal yang nggak nyampur orang. Tapi yang dicampur kodok. Lu bisa jalan kodok bareng. Nggak bisa. Nah, dia kerjaan kagak rapi. Maka itu orang saleh itu minggir. Tempat yang sunyi. Ini zamannya. Terus maka mudah-mudahan barangkali tiada kembali suatu makanan itu, maka jadi picik hati mereka itu dan bertutur lidah mereka itu di dalam mengumpat akan jamuan itu. Dua nanti akibatnya. Kalau habis yang harapan dia jadi omongan di luar. Undang orang, saudara kan kasih makan. Kan begitu. Terus dan adalah telah memberi makan orang yang dijamu itu yang mengikut akan dia benci kaumnya itu, dan demikian itu khianat pada hak mereka itu. Wa inna ala ahlika alaika haq wa ala nafsika kata Rasulullah alaika haq wa ala zawjika alaika haq. Pemilih ada haknya. Lu tinggalin, terima kasih. Jadi permusuhan gitu. Anak aja kalau anak keselelot 9, 10 punya anak berkah itu. Cuman nggak boleh dari 10 itu satu pun yang dia lebih sayangnya sampai ketahuan. Itu berdosa itu bapak. Sebab anaknya kalau banyak pasti ada yang paling disayang itu pasti. Itu tertutup. Jadi rangkul bareng, makan bareng, bagi bareng, bagi duit sama. Itu bapak pinter. Kalau bapak bego, itu aja tuh. Atuh aja. Bisa yang lain gedik kalau bahasa Bekasi. Digedik, dia nih yang tutup gua kan bisa gitu. Kalau Nabi Yakub sayang Yusuf nggak salah. Itu masih diceburin ke sumur Yusuf alaihissalam.
sama saudaranya. Karena Nabi Yakub beda bener dari keluarga itu pada masa itu. Dia terlalu sayang sama Yusuf habis. Baru Bunyamin, baru yang 9 orang. Berkelahi, bunuh aja jangan, atau buangnya ke sumur. Ada di Quran, dibuang ke sumur. Itu keluarga Nabi bisa seperti itu. Nah kalau Yakub, kenapa ini bedain Yusuf sama yang lain? Yakub tahu penerus dakwah ilallah cuma Yusuf. Ya abati inni ra'a 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya abati ya bunayya la taqsus ru'yaka ila ikhwatika. Jangan kau ceritain. Nah, Nabi Yakub terus tahu ini yang menerusin dakwah Bani Israel anaknya Yusuf bin Isa. Semua Nabi itu kalau punya anak Nabi lagi. Karena itu waktu bukan wali nggak ada. Jadi Nabi Yakub punya 11, 9, 1 ibu, 2, 1 ibu. Ibu Irwa ini. Itu semua Nabi dipanggil. Setelah Rasulullah baru ada Nabi ya ba'di. Berarti kan nggak ada lagi Nabi habis saya gitu. Anaknya pintar semuanya. Tapi Nabi Yakubnya udah tahu dengan mimpi itu ini anak bakal gantiin saya. Maka itu dijaganya lebih. Takut kenapa-napa, takut dijaga pisah-pisah lah. Ini saudara salah paham, jorokin sumur habis. Terus bermula makanan yang lebih daripada jamuan ini, maka tiada harus bagi orang yang dijamu itu mengambil akan dia, melainkan dengan izin orang yang mempunyai rumah itu, lagi dengan ridho hatinya. Maka jikalau jamuan kalau udah keluar di depan mata ente, yang abdal nih, kalau ambil buka sih sama orang sufi nggak ada nih. Asal udah taruh makannya biar nggak ada. Cuman kalau ambil buka dulu abdal, silahkan makan baru makan. Kalau sufi enggak, temennya nggak ada dia ke dapurnya, dia sendok sendiri, wala permisi, wala izin. Itu kelompok dia begitu bersahabatnya. Tapi orang sufi yang begitu, kalau buka bilang nggak boleh, tunggu izin dia. Terus, maka jikalau diketahui akan ridhonya, maka seyogianya memeliharakan adil dan berbagi dengan segala tolannya yang bersama-sama di jamu itu. Datang senampan, dagingnya 3, dia berempat, yang 3 sodok kali yang satu nggak dapat daging. Ini jadi haram. Mesti adil, dipecah dulu baru dimakan. Ini ada yang nyebrang ke sana tangannya, nampannya di sini nih, dipilih dulu, udah enakan lo, lu makan yang di depan lo, apaan kayak tadi, itu makan. Terus, maka jangan ia mengambil lebih, melainkan dengan ridho tolannya. ya, permisi dulu sama temennya yang senampan itu. Gue mau ambil itu tuh boleh nggak gitu.
dekat dia, hak dia. Dan jangan disendok di piring, ambil piring, sendok makan sendiri, makannya bareng. Itu yang benar. Cuman jangan berebut. Ini tahu saya serentak berempat main gede-gedean suapan. Belum digigit udah masuk lagi yang baru. Itu orang awam begitu, dia ngerti. Sampai ulama bilang kalau setengah yang diundang orang mampu, setengah bugara itu ambil sedikit saja. Ntar kekurangannya makan di rumah. Karena orang bugara itu jarang makan makanan yang enak, dia bagir. Yang lebih gila suapannya dari dia gitu. Orang bugaranya begini loh gitu. Ini namanya maling ini. Ini banyak di majelis kejadian serupa ini, tapi sama orang yang kagak ngaji gitu. Apalagi dia Jawa, begituin udah pakai tangan. Saya sendiri. Adapun adab insiraf, yakni adab berpaling tatkala selesai daripada makan jamuan, ya, maka yaitu 3 perkara. Adab habis makan diundang orang ada 3 perkara. Satu, pertama, sunnah bagi orang yang punya rumah yang menjamu itu bahwa keluar ia serta orang yang dijamu itu kepada pintu rumahnya. kasih sampai pagar rumahnya. Biar tamunya banyak, kan capek dia. Tiap dia keluar dituntun oleh dia ngikut keluar sampai ke pagar. Dari pagar lepas. Tamu kalau ke rumah kita, kalau gue sih nggak bisa gempor, jalan mesti dituntun, gimana bisa. Tamu jangan ditinggalin, kalau dia permisi antar sampai ke pagar depan. Saya mau pulang ya, jangan gitu. Terus karena memuliakan akan orang yang dijamunya itu. Iya, itu tandanya dia muliain tetamunya. Terus seperti sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir al-yukrim dhaifahu. Siapa yang percaya Allah, percaya hari kemudian, muliakan tamunya. Di hadis lain, ukrumu duyufakum walau kana kafiran. Hormatilah tamu, muliakan sekalipun yang datang itu kafir. Kalau kafir harbi usir kemplang. Tapi kalau kafir ini kita hargai, kita hormati. Siapa kayak barat kayak apa kayak hormatin, keluarin makanan kasih dia gitu. Dulu Nabi Ibrahim tamuan kafir pas jam makan, kata Nabi Ibrahim dia nggak mau alaihissalam dia makan sendiri seumur hidup sampai wafat, hatta telat makan dia nggak mau suap kalau belum ada tamu. Kalau nggak ada dia keluar 1 mil 2 mil cari orang supaya ikut makan dulu. Jadi datang kafir, kata Nabi Ibrahim, kalau ente mengikut anda, anda kasih makan ente. Enggak, kata itu kafir. Saya cuma mau makan di rumah ente. Enggak dikasih Nabi Ibrahim. Keluar itu kafir. Turun Jibril alaihissalam. Ya Ibrahim, Allah Ta'ala kasih dia segala macam.
kasih mata, kasih kuping, kasih roh, bisa napas, bisa jalan, bisa jabat. Allah nggak minta apa-apa sama dia. Kok itu pakai minta suruh dia jadi Islam? Hari Nabi Ibrahim, umur itu kafir, bawa makan dulu. Itu namanya akhlaknya Allah. Nabi bilang, takhallaqu bi akhlaqillah ta'ala. Berperangailah engkau dengan perangainya Allah. Murah, pemurah, karim, rahim. Sayang sama orang, baik sama orang, pemaaf, itu Rabbul Alamin. Terus. Dan sabda Nabi SAW, anna min sunnatid dhaif an yusyai'a ila babid dar. Adalah setengah dari sunnah menghormati tamu itu, bahwa itu tamu digiring dari rumahnya sampai ke pagarnya itu. Jangan dia jalan sendiri sampai ke pagar, itu temenin. Terus. Dan kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu, qadima wafdun Najasyi ala Rasulillah SAW. Datang tamu dari Najas kepada Rasulullah SAW. Terus faqama Rasulullah yakhdumuhum binafsihi. Nabi berdiri berkhidmat dirinya sendiri, nggak diperintah orang. Keluarin makanannya semuanya, sayurnya umpamanya apa, Nabi yang bawa. Hormatin tetamu, bukan panggil Anas bin Malik kalau dia orang repot, anterin ke situ, gak gitu Rasulullah. Dia sendiri. Itu tamu dari Najas. Najas itu namanya satu negeri, kampung. Terus Faqala lahu ashabuhu. Faqala lahu ashabuhu. Mereka yang datang itu berkata sama Nabi. Terus Faqala lahu ashabuhu nahnu nakfika ya Rasulullah. oh, kata sahabatnya Nabi, nggak usah kau ya Rasulullah, cukup kita aja yang anterin, yang bawain, yang keluarin. Nggak mau Nabi. Ada ulama begitu kan? Dia pakai gamis duduk gitu, kayak sultan. Murid jadi perintah ini. Kata sahabatnya, nggak usah engkau yang semua, kita aja, enggak. Oh. Terus Faqala Rasulullah SAW, kalla innahum kanu li ashabi mukrimin wa ana uhibbu an ukafi'ahum. innahum kanu Li ashabi mukrimin. Dulu ini Najasyi bukan Islam, tapi waktu sahabat saya datang ke kampungnya, dimuliakan. Maka aku senang memuliakan dia, membalas dia punya jasa saya sendiri. Itu Nabi yang balas, saya gak suruh sahabat saya. Ini Rasulullah salawatullah alaihi wassalamu. Terus Artinya datang suruhan An-Najasyi, raja Habasyi, kepada Rasulullah SAW. ya, Maka berdiri Rasulullah SAW mengkhidmatkan akan berkhidmat itu maknanya dia keluarin makanannya, minumnya begitu, nggak mau minta tolong orang. Terus mengkhidmatkan akan mereka itu dengan sendirinya. ya, Maka berkata baginya oleh segala sahabat, kami memadailah berkhidmat ya Rasulullah. Maka sabdanya adalah tiap-tiap mereka itu dahulu memuliakan bagi sahabatku, dan aku sekarang terlebih kasih membalas akan mereka itu. oh. Nabi bilang siapa orang berbuat baik sama dia,
Fakul jazakallahu khairan. Pertamanya fakafi'uhu, balas. Dia baik, itu balas lagi dengan kebaikannya. Kalau nggak bisa, fakul jazakallahu khairan. Jangan kasiran, tambahin, jangan. Gue bukan tukang nahwu, bukan. Itu khairan maknanya khairan kasir banget, yang nggak bisa dihitung. Kasih loh ditambahin. Kami itu ngomongan namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat. Perlu apa lo? Lo habis salam ngomong apa yang mau nasihatin orang, nasihatin deh. Ta'zim. Aduh. Tulis dia sebut nama itu orang yang hadir aja banyak banget. Hampir waktunya kira-kira selama jam habis deh. Cuma kalau lo tukar sama ayat, lo tukar sama hadis, lo tukar sama nasihat, kan bagus, lebih jauh. Para hadirin sekalian cukup segitu. Ini bapak anu, bapak ini, mana lo? Capek gitu. Itu berlebihan itu. Orang soleh itu nggak suka dihormatin, nggak mau dilebihin dari orang lain. Apalagi awliya tidak mau. Dia sendiri, dia ambil sendiri. Terus adab yang kedua, bahwa seyogianya orang yang dijamu itu tatkala keluarnya itu dengan manis muka dan dengan suka hati dan senang, makanannya enak, orangnya baik. Ini sayurnya kelebihan garamnya, jadi omongan di jalan. Gila itu garam. Baru surat punya darah tinggi, darah tinggi naik. Terus manis muka dan dengan suka hati, dan jikalau taksir orang yang mempunyai rumah itu sekalipun yang punya rumah itu banyak kekurangannya, mungkin nggak punya ilmu banyak, nggak tahu. Kita ini yang tahu, imbangin, jangan lo pegel. Seperti sebelah sini alim besar, sebelah sini orang biasa, dia nggak ngerti, disendokin dulu yang mana. Tersinggung nih yang alim, jangan. Kalau dia nggak ngerti, Allah Ta'ala nggak hukum orang bodoh. Kecuali dalam ibadat, itu kena dia. Terus yang demikian itu setengah daripada perangai yang baik. Iya. Lagi merendahkan diri. Iya loh. Dia orang besar. Terus Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'im al-qa'im." Innar rajula, sesungguhnya seorang la yudriku, tidak mendapat, banyak pendek, la yudriku, tidak dapat, darat yudrik, iya. Terus lanya pendek, sungguh, iya. la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sha'im al-qa'im. Orang yang punya akhlak itu dia akan dapat pahala derajat orang yang puasa siang dan bangun malam berkat akhlaknya yang baik. Dia nggak bangun malam, hormat sama orang, baik sama orang, terutama orang fakir, orang yang susah. Terus
Artinya bahwasanya seorang laki-laki sesungguhnya mendapat ia dengan baik perangainya itu akan derajat orang yang membanyakkan puasa, yang lagi mendirikan sembahyang dan berbuat ibadah. Sembahyang banyak, puasanya banyak, dia enggak, modalnya akhlaknya baik, besaran dia di akhirat besok. Dia amalnya pas-pasan, cuman perangainya baik. Inna Allah yuhibbu makarimal akhlaq wa yakrahu sabsabaha. Allah Ta'ala senang sama manusia yang perangainya bagus, benci sama yang ugal-ugalan, orang brengsek. Terus adab yang ketiga, bahwa jangan ia keluar melainkan dengan ridha orang yang mempunyai rumah itu dan dengan izinnya. Jangan ngilang, mundur, berengkok, buat pergi dah. Yang punya rumah udah minta izin, permisi kalau mau pulang. Dan kalau dikata tunggu dulu, tunggu. Kalau punya hajat, buka hajatnya. Saya punya keperluan ini. Begitu satu solusinya. Terus? Dan lagi seyogianya, jangan ia duduk berhenti di rumah orang yang menjamu itu terlebih daripada 3 hari. Itu hak tetamu. Dalam Islam 3 hari. Agak tuyul 3. Kalau lebih dari 3 keluar ya sendiri. Kalau dia mau nambahin, dia permisi. Saya boleh nggak tidur lagi di sini? Kalau yang 3 hak dia. Kalau yang punya rumah itu kamarnya ada kosong, dia larang, dosa. Terus? Tetapi jikalau menahan orang yang mempunyai rumah itu atas duduknya lebih daripada 3 hari itu, maka harus baginya duduk di situ lebih daripada 3 hari. Seminggu kayak terserah. Nah, kalau yang datang lagi sholat, yang punya rumah suka, duitnya ada ditahan. Si wali mau, boleh. Karena sabda Nabi SAW, ad-diyafah salah satu ayam. Nenamu itu batasnya kata Nabi 3 hari. Fama zada fasadaqah. Kalau lebih dari 3 hari menjadi pahala sedekah. Kalau yang punya rumah suruh pulang, pulang. Gitu. Ada lagi yang sering kejadian loh. Orang kalau nggak ngerti tersinggung, datang ke rumah satu orang ditolak. Itu jangan kemarin lo ya. Dia tersinggung. Kagak. Manusia itu ada halnya satu-satu, halnya lain-lain. Allah Ta'ala bilang di Quran, wa idza qila irji'u farji'u wa azka lakum. Kalau yang punya rumah bilang keluar tuh, itu yang keluar sekarang dulu ya. Jangan banyak ngomong, jalan aja udah. Jangan marah. Ada pikirannya, ada urusannya, lagi sumpah, lagi empat. Dia tersinggung, ngomong wah dia manusia. Iya kalau yang nggak ngerti. Terus. Artinya bermula jamuan itu 3 hari. Maka yang lebih daripada 3 hari itu sedekah. Dan sunnah mendatangkan makanan ke rumah orang yang kematian karena ia masgul dengan kematiannya. Ini yang dipakai sama Muhammadiyah, yang dipakai sama orang kematian, jangan masak, jangan bikin makanan.
Nabi bilang waktu Ja'far bin Ali bin Abi Thalib wafat, Rasulullah bilang isna'u li ahli Ja'far ta'aman, bikin makanan bawa ke rumah Ja'far bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi tetangganya pada datang makan, bawa makanan. Dia jangan masak. Tapi kalau dia senang, nggak apa-apa. Dia masak kasih makan orang nggak apa-apa. Cuman sunnahnya begitu. Tutup dapurnya. Jangan di udah kematian masih masak, jangan. Kita yang tetangganya masakin bawa ke rumah dia. Terus. Karena ia masgul dengan kematiannya, Iya. daripada berbuat makan makanan. Iya. Demikianlah disuruhkan oleh Rasulullah SAW mendatangkan makanan tatkala mati Sayyidina Ja'far anak Abi Thalib, saudara Sayyidina Ali bin Abi Thalib rahimahumullah ta'ala. Wallahu a'lam. Al-babu tsani fi adab nikah. Nah, sekarang ini kan tutup deh. Dengarin ditutup. Jadi panjangan dikit. Sekarang bab nikah. Ngerti kan? Bab ini bab nikah. Nah, lu akur itu. Nikah lo kalau akur sama ini bener. Kalau nggak akur enggak. Ini nikah perempuan di sini, laki di sini. Dikerudungin. Berdua nunduk kayak mereka. Iya, ini haram. Apaan lu duduk di sebelahnya? Bini lu bukan. Nikah belum. Laki saja yang merajut sama itu kami. Bapaknya atau bagi hakim. Yang perempuan nunggu di dalam. Kan kalau dia gambil itu, nah ini kagak didudukin berdua pakai kerudungan, satu kerudungan ditutup berdua, ada haram. Terus pengen punya anak baik, soalnya sebelum nikah dibawa sana bawa sini. Nggak dikanyutin dikali enggak. Habis kita minta doa sama ulama, hatta wali yang doa yang nggak kabul. So di dalamnya ada haram. Nikah itu baru bisa ketemu, kalau sebelum nikah cuman ketemu sekali. Ini dalam Islam sekali lagi saya bilang, sekali ketemu dikawal sama bapaknya itu anak perempuan. Ini calon laki lihat mukanya doang, lebih dari itu nggak bisa. Nah kalau udah beradab begitu, dia akur, si laki bilang saya mau dah. Nah sekarang kan orang ada cacatnya juga. Ada pernah jatuh, ada pernah dijahit sama dokter, ada yang ketutup di perutnya, di kakinya, di pahanya yang nggak kelihatan. Itu nanti laporannya dari pihak perempuan ke rumah laki. Ini anak ada cacat di sini, satu persatu disebut dengan jujur. Ini belum nikah apaannya aja udah tahu. Gimana? Terus pengen punya anak soleh, anak setan keluar itu. Anak iblis. Sebab kotor. Nabi dulu sama Aisyah begitu. Radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala kawinin dia, sebab perkawinan ini bab nikah ya, perkawinan di bumi itu mustahil terjadi kalau belum dikawini Allah di langit.
Dinikahin dulu di alam arwah dulu. Udah nikah di sana, keluar jadi orang di sini. Atau ketemu tuh. Jadi supaya kita kenal dulu, supaya cinta tambah. Allahu Akbar. Emang Allah yang punya cinta? Di Quran wa ja'alna bainahuma mawaddatan, itu masih muda. Wa rahmatan, itu Quran tuh. Lu gak perlu cari itu cinta. Begitu lu pegang tangan walinya, terus saya sayang sama dia. Itu Allah masukin mawaddah, maknanya sayang. Wa rahmah, kesian. Waktu umat baru kawin umur 20, buah sayang. Cinta banget habis sudah. Begitu jalan dia pegang tungkat berdua, kesian, gue juga gitu kesian, sama-sama nungging gitu. Itu orang Islam nggak perhatiin, dia pacaran, laknatullah itu. Karena nggak ngaji, gimana? Yang kawinin Allah bukan bapaknya, bukan maknya, bukan. Jibril turun bawa foto. Zaman dulu nggak ada foto. Jibril bawa gambar Aisyah radhiyallahu anha. Ya Muhammad SAW, Allah udah nikahkan kau dengan ini perempuan. Nabi lihat, nggak kenal Nabi. Siapa ini? Diselidikin dengan sahabatnya, anak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Waktu dibilang anak Abu Bakar Siddiq, Nabi kan tahu itu, nggak begitu aja. Diperintah keluarga Abu Bakar Siddiq bawa makanan ke rumah Rasulullah. Aisyah waktu itu umurnya 9 tahun. Bawa makanan, Aisyah kagak tahu. Bawa yang ada di rumah ini diantarin ke tempat Nabi. Di situ ada pertemuan muka. Nabi bilang, saya setuju subuh hari itu dinikahkan sama Abu Bakar Siddiq. Nabi bilang, ini perkawinan di Islam cuma segitu ketemunya. Bukan dia ayong-ayong kalau yang putus bawa ke sini. Bukan, itu kerjaan haram. Dikejar kayak bini aja. Padahal bukan bini, lantas mengharap anak sok sujud sama Allah, rukuk, nggak bisa. Yang ada anak campur setan, itu yang benar. Itu yang benar. Kalau pengen punya anak soleh, begitu caranya. Ketemu sekali, udah ketemu lagi nikah. Itu aturan Islam. Bukan melancong. Apa yang nilai apa itu? Malam minggu. Hah? Apa namanya? Apel iblis. Kalau campur iblis. Jadi dapat anak melawan dia. Anak kurang ajar sama dia. Sebab dia jorok kerjaannya. Tapi kalau dia baik, ikut Allah, ikut Rasulullah, dia akan lahirkan anak baik. Nah ini yang udah sering betul kejadian. Na'udzubillah, kadang-kadang bunting duluan. Itu kalau bunting duluan ikhtilaf ulama. Satu bilang sebelum 4 bulan,
masih binnya si bapak itu, masih dapat waris, masih liwat dari 4 bulan anak janda, nggak ada binnya. Kata Imam Syafi'i, kalau dia perempuan bisa kawin sama bapaknya. Di dalam kalau keterangan, dilahirin perempuan, gede dia kawin sama dia, boleh sama bapaknya, maka aja kawin sama dia. Bukan anaknya nggak nikah. Ini mesti dijelasin hadirin, sebab ini sangat sering kejadian anak dilepas. Dulu alwi zaman dulu masih hidup, pidato gua di situ masih ingat. Lo kerja anak perempuan lo, gua kasih contoh nih, habis goreng ayam, lo taruh di meja lo nggak tutup, anak itu bilang tutup mbak, enggak, kagak apa-apa ya, biarin aja begitu. Dibalik udah habis sama kucing, udah 300 kucing habis udah. Itu contoh yang set simpel tapi jelas. Jangan betul anak perempuan itu wajib kawal dia kalau jalan kemana-mana, sekolahnya, pulangnya, jangan dilepas. Itu sangat bahaya sekali. Jadi sampai di babun nikah, nanti kalau ada umur habis lebaran tanggal 22 Syawal, gue hidup masih panjang umur, ngaji lagi. Karena kita tutup dengan maulid, tahlil, doa, sudah. Wallahu a'lam, wa ilmuhu atam, wa la ilma lana illa ma 'allamana. Al-Fatiha. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف قلوبنا وطهر قلوبنا وحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا. اللهم إنا نسألك اللطف مع التدبير ونجاة به المقادير، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، بجاه حبيبك محمد البشير النذير. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله يا كريم جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذورا ولا محروما. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. أستغفر الله العظيم.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه توبة نصوحا. آمين. اللهم ذا العمر الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموقين بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان واجعلنا من سوامه وقوامه والتالين القرآن بجاه ولد عدنان. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.